Pemirsa, Festival Kreativitas dan juga Periklanan terbesar di Indonesia, Citra Pariwara, akan diselenggarakan kembali di tahun ini dan memasuki penyelenggaraannya yang ke-33 tahun sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 1987. Dan tentunya untuk tahun ini banyak sekali hasil-hasil kreativitas yang nantinya akan dinilai untuk mendapatkan penghargaan di tahun ini. Lantas seperti apa persiapannya di masa pandemi COVID-19 yang ternyata diselenggarakan secara virtual atau online pada 10 hingga 11 Desember 2020 mendatang. Kita akan bahasnya bersama dengan Chairman Citra Pariwara 2020, ada Mas Reza Fitriano. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Jason. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada Ketua Persatuan Perusahaan Perikanan Indonesia atau P3I DKI Jaya, Bapak Elwin Mok. Selamat pagi Pak Elwin Mok. Pagi. Mungkin saya pertama mau ke Mas Reza dulu. Ya, gimana Mas Jason? Sebelumnya sudah pernah ya membahas tahun lalu dengan kita udah sempat bahas. Citra Pariwara ini memang betul. sebenarnya ajang tahunan untuk mengapresiasi mereka-mereka para pegiat di dunia periklanan dan juga kreatif. Untuk tahun ini sendiri, Mas Reza, kondisinya kan berbeda. Betul. Ini persiapannya sejauh ini seperti apa sekarang? Kalau aku boleh bilang tuh sampai hari ini mungkin sudah sekitar 90% persiapannya. Kita tahu sendiri kalau eventnya itu akan terjadi di minggu depan gitu ya, tanggal 10 dan 11. Cuma penjurian kita emang udah start duluan. Jadi hari ini penjurian akan selesai. Akhir minggu ini kita akan umumin para finalis sehingga minggu depan mereka udah bisa menikmati event dari mulai seminar, masterclass, dan awarding night gitu. Dan semuanya secara online, kurang lebih gitu. Oke, berarti sudah penilaian, tinggal menunggu saja kira-kira siapa nih ya yang akan mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Untuk tahun ini sendiri menarik karena tema yang diangkat adalah Creativity Prevails. Apa nih maksudnya nih? Boleh dijelaskan? Apa filosofinya, maknanya apa nih Mas Reza? Sejujurnya itu berangkatnya dari background yang terjadi tahun ini gitu ya. Jadi kita tahu lah pandemi ini kan berimpact sangat besar ke semua sektor dan industri gitu. Semua kantor tuh berusaha berpikir secara kreatif gimana caranya survive dan melanjutkan hidup gitu kan. Nah, apalagi kita gitu di industri kreatif harusnya bisa menjadi guiding lights untuk mereka, karena at the end of the day di saat kita dalam susah seperti ini dan kita harus berpikir secara kreatif untuk melewati itu gitu kan. Nah, spirit ini yang coba kita bawa dan kita terapkan di dalam tema CP tahun ini, Citra Pariwara 2020, sehingga semua orang yang melihat dan berpartisipasi harapannya punya spirit yang sama untuk melewati masa pandemi ini secara kreatif, kurang lebih itu sih. Wow, mengalahkan pandemi secara kreatif nih. Betul, ya, kreatif yang mengunggulkan begitu ya. Oke, terkait dengan penyelenggaraannya secara virtual, ini kan sesuatu yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang memang diselenggarakan secara offline biasanya. Betul. Nah, ini konsep penyelenggaraannya akan seperti apa nih Mas, rangkaian-rangkaiannya? Jadi tahun ini bisa dikatakan balik lagi karena situasi pandemi segalanya akan kita bikin secara high tech. Yang pasti secara virtual. Kalau dulu itu penjurian semua juri harus datang, kita karantina di Jakarta gitu kan selama seminggu. Sekarang nih semuanya lewat online, diskusi lewat online. Untuk seminar, masterclass semuanya juga by online gitu. Dan awarding night kita juga ngikutin protokol, nggak akan ada kerumunan massa, dan kita akan sebarkan ini semua secara online juga gitu kan ke semua peserta. Menariknya adalah kalau di tahun-tahun sebelumnya itu semuanya itu lumayan jadi beban untuk para peserta ikutan karena ada biaya di situ. Nah, sekarang ini tahun ini kita berikan biayanya itu is either gratis atau enggak potongan sampai dengan 60%. Jadi stimulus itu datang dari asosiasi dari tempatnya Pak Elwin kepada para pelaku industri sih sebenarnya. Untuk bisa join dan berpartisipasi ya. Saya mau ke Pak Elwin. Pak Elwin, sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan penyelenggaraannya, saya mau justru penasaran dengan geliat industri periklanan di masa pandemi COVID-19 ini bisa digambarkan melesu atau justru malah lebih bergairah nih industri periklanan? Iya, memang industri periklanan memang dari dulu itu sering paling kena dampak pertama gitu. Kalau klien sering ketika ada krisis, budget yang dipotong duluan itu sering adalah marketing atau periklanan gitu. Dan memang kalau kita lakukan research, kita bikin survei ke anggota-anggota kita di bulan Agustus kemarin datanya adalah tinggal 49% anggota dari asosiasi yang tidak melakukan pemotongan gaji gitu. Jadi memang dampaknya sangat signifikan gitu. Nah, dari masukan itu akhirnya kita coba bersama dengan Reza dan tim di Citra Pariwara, akhirnya kita memutuskan Citra Pariwara harus tetap ada karena ini perjalanan panjang kan dari senior-senior kita nih dari 33 tahun yang lalu. Tiap tahun selalu ada. Masa di tahun ini kita nggak berhasil melakukan itu gitu. Akhirnya kita melakukan tapi dengan modifikasi, yaitu dengan subsidi
biaya dan juga melakukannya dengan protokol yang kesehatan yang ketat ya melalui akhirnya dengan virtual. Gitu. Oke, saya jadi penasaran apa yang kemudian membuat Citra Pariwara dan juga P3 ini begitu berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan Citra Pariwara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ada misi apa sebenarnya? Kita akan bahas Pak Elwin dan juga Mas Reza usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Herbana Relief Sari Jinten Hitam, membantu memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh. Herbana, kebaikan alam untuk hidup seimbang. Pilkada di tengah pandemi bisa kita jalankan. Selama patuh protokol kesehatan, potensi penyebaran COVID-19 bisa dihindari. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu telah menerapkan aturan prokes yang ketat di seluruh proses pilkada. Sehingga ketika kampanye hingga pemungutan suara di TPS, semua terlindungi. Untuk itu, jangan takut berpartisipasi dalam pilkada sehat dan aman COVID-19. Ingat ya, 9 Desember 2020, datang ke TPS. Aku udahan dulu ya. Belakangan ini aku sering baca capek. Tumben ya. Jangan-jangan kamu lapar ya. Yaudah masuk. Siapa? Maaf, jadi Aku mau cerita. iya. Iya, saya akan usahakan saya selesai. Kenapa sih, Han? Bentar lagi kamu bakal punya teman main basket. Maksudnya? Love has always been the kind of thing that knocked me off my feet. Now I'm seeing all the It's not about finding a dream home, but creating the perfect home for you. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Metro Siang, setiap hari live jam 11 siang. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan membahas terkait dengan penyelenggaraan Citra Pariwara 2020 yang nantinya akan diselenggarakan secara virtual atau online pada 10 hingga 11 Desember 2020. Saya kembali lagi ke Pak Elwin. Pak, apa yang kemudian membuat Citra Pariwara dan juga P3I atau Persatuan Perusahaan Perikanan Indonesia terus berkomitmen untuk menggerakkan para teman-teman di industri kreatif dan industri periklanan untuk bisa tetap berkreasi dan juga berpartisipasi di Citra Pariwara, Pak? Ya memang kalau di bidang kreatif, salah satu kelebihan kita, kita bekerja itu bukan hanya let's say untuk materi saja gitu. Tapi ada satu kekayaan lain, yaitu kita mendapatkan peer pengakuan dari peer group gitu, yaitu melalui ajang kreatif ini gitu. Jadi memang kita berusaha menaikkan terus benchmark kreativitas kita melalui ajang-ajang seperti ini gitu. Jadi dengan demikian kita bisa self sense of achievement kita benar-benar tervalidasi oleh orang-orang yang memang expert di bidang ini gitu. Jadi itu memang mekanisme yang sangat bagus untuk industri agar kita bisa menaikkan terus kualitas dari kreativitas kita gitu. Dan ini juga exercise juga buat teman-teman yang ada di industri periklanan untuk terus berkarya begitu ya, Pak Elwin ya. Saya mau ke Mas Reza. Mas,
Terkait dengan teknis dari penyelenggaraan ini sendiri, sebenarnya ada berapa kategori? Apakah berbeda atau sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa? Secara garis besar sama, cuma ada satu kategori atau panel yang baru tahun ini. Ini pertama kali kita lakukan, kalau terdiri 5 panel. Panel 1 panel utama ya itu above the line, yang kedua itu panel digital, yang ketiga panel media. Nah ini yang nomor 4 yang paling baru, yaitu print craft. Kalau dulu tuh semua orang hanya fokus tentang ide. Nah print craft ini justru nggak cuma ide, tapi cara eksekusinya gimana. Jadi baik itu DI, ilustrasi, animasi, segala macam gitu ya. Yang terakhir itu ada film craft. Nah ini totalnya ada 5 panel sebenarnya. Nah di dalamnya ada subkategori lagi masing-masing sebenarnya. Rangkaian kegiatannya kan sebenarnya tidak hanya 10 dan 11, itu kan puncaknya, tapi sebelumnya juga sudah ada rangkaian kegiatan menuju ke sana. Nah ini bisa dijelaskan kegiatannya seperti apa sih? Jadi 1 minggu menjelang Awarding Night atau seminar dan masterclass, itu tuh semua juri sudah mulai bekerja sebenarnya. Di tiap panel tuh terdiri dari minimal 5 orang. Panel 1 paling banyak sebenarnya ada 7 gitu ya. Jadi mereka bekerja secara kelompok untuk menentukan hasil dari para peserta ini, siapa yang layak untuk menjadi finalis yang akan kita announce dan akhirnya diumumkan di malam anugerah sebenarnya gitu. Jadi emang udah dari awal tuh kita set supaya apapun hasilnya itu tidak mengganggu pekerjaan kita yang akan ada nanti di saat waktu event hari-hanya gitu. Oke. Ini terkait dengan juri atau siapa yang menilai. Yang saya baca ternyata ada juri, presiden juri dan juga anggota juri di setiap kategori. Ini apa maksudnya? Perbedaannya apa? Sederhananya tuh presiden juri emang kita berikan quote unquote keleluasan lebih besar untuk menentukan hasilnya, kurang lebih gitu. Sistemnya sama semua untuk juri, yaitu scoring. Tapi apabila ada skor yang sama, maka presiden juri punya hak lebih besar untuk menentukan mana yang lebih menang gitu. Seperti itu sih. Jadi keleluasannya lebih tinggi presiden juri ketika misalnya ada hasil yang imbang. Betul. Gitu. Dan karena presiden juri lah yang emang untuk menjadi seorang presiden juri itu emang kriterianya emang sangat sulit, boleh dikatakan, karena kita memilih orang yang benar-benar berkualitas dan emang punya banyak pengalaman menang award gitu, secara internasional. Itu kenapa harapannya dia selalu bisa ngelit diskusi kepada semua member jurinya, kurang lebih itu sih. Ini bahkan katanya juri-jurinya ada yang dari luar negeri, mungkin coba mau jelaskan Pak Elwi? Ya mungkin satu kelebihan kita dengan online ini, kita bisa dapatkan juri-juri yang selama ini sebelumnya kita sulit untuk datangkan secara offline gitu. Jadi ada yang dari Brazil, dari New York gitu. Mungkin Reza sih yang lebih Jadi ya kesempatan ini tuh kita gunakan untuk seperti Pak Elwin bilang gitu, untuk datangin juri dari benua lain. Selama ini biasanya hanya Southeast Asia atau Asia gitu. Kali ini kita bisa mendatangkan dari Brazil, dari USA, kemudian dari Dubai juga, dan nama-nama besar seperti Max Geraldo, Alires, kemudian David Stefanov, segala macam. Kita coba invite mereka dan bagusnya responnya positif, jadi mereka menjadi bagian dalam juri panel kita. Jurinya ini sudah sekali berinternasional, betul. Nanti ikut menjurikan begitu. Pak Elwin, saya tertarik ketika membahas teman-teman geliat industri kreatif ini. Kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh P3I untuk menjaga teman-teman ini tetap berkreasi, tetap berkarya walaupun saat ini kondisinya pandemi COVID-19? Iya, memang salah satunya memang dengan Citra Pariwara ini sih. Kita mau sending message juga, kemudian juga dengan tema Creativity Prevail itu. Yaitu mungkin ini adalah menunjukkan kepada member dan juga pada masyarakat bahwa akhirnya yang bisa membawa solusi yang bisa diharapkan menembus masalah ini bisa jadi memang di kreativitas gitu. Jadi memang orang-orang di industri ini kan kita adalah professional creative people gitu. Jadi kita memang selama ini mendapatkan income dari bagaimana kita bisa menggunakan imajinasi kita untuk men-solve masalah gitu. Jadi kalau Einstein bilang logic take you from A to B, imagination take you everywhere gitu. Nah, ketika pandemi ini kita mau A to B ini kayaknya mentok karena masalah dan sebagainya. Akhirnya yang bisa membawa kita solve masalah ini akhirnya memang kreativitas gitu. Dan di industri inilah orang-orang yang memang selama ini day to day kita hidup dari melakukan kreativitas itu gitu. Artinya apapun keadaannya kreativitas nggak mati ya Pak Elwi. Nanti saya akan tanya lagi apa yang kemudian menjadi target besar dari penyelenggaraan Citra Pariwara ini terutama di masa pandemi COVID-19. Kemudian kemana-mana, kami kembali saat lagi.
Dipersembahkan oleh Herbana Relief Sari Kunyit, membantu memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Herbana, kebaikan alam untuk hidup seimbang. Wow, gue selera banget ya. Ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Apa sih kalau dimakan sama singkong? Nih coba ini, di teh bilu huta. Ini enak banget. Dari sagu ya? Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Herbana Relief Sari Kunyit, membantu memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Herbana, kebaikan alam untuk hidup seimbang. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Metro Eye Care, setiap minggu jam 10 pagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau ke Mas Reza lagi. Mas, terkait dengan apa setelahnya, what's next gitu, ketika mereka setelah mengikuti ajang Citra Pariwara ini dan kemudian menang misalnya, dapat penghargaan, dampak-dampak positif apa sih selain pride misalnya yang mereka dapatkan, Mas? Kalau tadi pride kan Mas Elvin dijelasin gitu ya, tentunya untuk para pemenang ini bisa berujung pada masa depan mereka, karena secara portfolio jadi bagus gitu ya. Tapi ada satu fenomena yang menarik sebenarnya yang bisa saya lihat di tahun ini, yaitu kalau di tahun sebelumnya, tahun lalu kita ngobrol sama Mas Jason juga, entry terbanyak gitu kan, sepanjang sejarah gitu. Nah tahun ini menariknya adalah target kita karena pandemi itu hanya 500 sebenarnya. Tapi surprisingly yang daftar ada 954 entry. Hampir 100% juga ya daftar ya kenaikannya. Nah, menariknya adalah sebagian besar dari jumlah pengentry ini justru datang dari individu, nggak terkait dalam satu instansi atau advertising agency gitu. Artinya apa? Industri ini semakin menarik untuk orang, gitu kan? Artinya industri ini, kreativitas ini bisa menjadi landasan buat mereka untuk maju ke depan, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi emang udah nggak sebelah mata lagi, dan emang terbukti juga emang Citra Pariwara yang ketiga-tiga ini udah sangat well established, orang udah semakin lihat dan antusiasmenya tuh dari masyarakat semakin baik tentunya gitu. Dan aku ngerasa lumayan optimis sih. Jadi siapapun ikut di sini, apabila mereka menang pasti akan punya brighter future, kurang lebih gitu sih harusnya. Ada cerita-cerita unik nggak sih Mas, misalnya dari salah satu kontestan apa yang bisa diangkat gitu dari mereka? Ini kan banyak yang sendiri-sendiri juga kan? Bener. Sebenarnya sayangnya kita tahun ini virtual gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh ada satu terms di kalangan advertising industry gitu ya,
kalau misalnya datang ke Whirling Night itu adalah momen di saat mereka untuk tukeran portfolio. Oke. Karena semua para petinggi advertising industri gitu ada di situ gitu. Akan hadir di sana. Hadir di sana dan dengan mudahnya mereka bisa bilang, oh itu karya saya gitu kan. Dan mereka bisa ngobrol dan akhirnya berlanjut ke tempat lain untuk kerjasama. Kurang lebih gitu sih. Itu tuh hal-hal menarik yang sebenarnya bisa terjadi selama festival ini berlangsung sih. Buat mereka beberapa orang bisa dijadiin untuk ajang mencari pekerjaan baru. Tapi walaupun tahun ini online, siapa tahu kalau misalnya ada yang melirik karya mereka, tetap bisa dihubungi online juga. Sekarang kan banyak aplikasi, sejujurnya para kreatif director itu justru melihat siapa orang di balik karya yang menang. Biasanya seperti itu sih. Itu yang kita harapkan nanti terjadi juga. Ada koneksi juga, ada engagement juga di para peserta begitu ya. Saya mau ke Pak Elwin. Pak Elwin, terkait dengan target dari Citra Pariwara ini sendiri, pasti setiap tahunnya diselenggarakan, ada misi, ada komitmen di sana. Untuk tahun ini sendiri, apa sebenarnya visi target yang ingin dicapai? Sejujurnya awalnya target kita minimal ada gitu, karena kita tidak mau menyerah oleh pandemi ini gitu. Tapi memang di lain sisi kita juga mau delivering the message bahwa justru di masa pandemi ini sebenarnya opportunity itu terbuka gitu. Jadi memang by data kita ngelihat expenditure iklan walaupun banyak beberapa sektor itu minus, tapi secara overall tahun ini itu masih naik 7% gitu. Jadi justru di masa pandemi ini bisa jadi ini merupakan justru kesempatan besar buat teman-teman pengusaha adalah justru beriklan di saat-saat ini gitu. Justru ketika yang lain diam, justru ini kesempatan besar nih untuk to restart duluan gitu. Karena ya kita semua berharap pandemi ini bisa berakhir cepat dan mungkin vaksin semoga itu bisa menjadi salah satu unsur yang bisa mempercepat pandemi ini selesai gitu, walaupun dengan protokol kesehatan tetap yang ketat gitu. Jadi ini yang mungkin bisa diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman brand dan sebagainya, bahwa ini saatnya lah untuk kembali beraktif beriklan lagi, karena memang masyarakat itu tetap butuh produk-produk Anda gitu. Jadi daripada market kosong, ini justru harus diambil kesempatannya gitu. Itu sih mungkin. Closing statement mungkin dari Pak Elwin, apa kemudian mungkin tips atau pesan yang ingin disampaikan kepada mereka yang bergabung atau di bawah naungan P3I dan juga teman-teman yang bergerak di industri kreatif agar semakin terpacu lagi walaupun di tengah pandemi? Winston Churchill pernah bilang, don't let a good crisis go to waste gitu. Justru di krisis itu sebenarnya tersimpan ada opportunity itu. Jadi bagaimana kita bisa mencari terobosan di saat krisis ini, itu adalah kayak sebenarnya adalah emas yang tersembunyi gitu. Jadi harapannya kita semua bisa mencari opportunity itu walaupun dengan cara yang etik dan positif gitu. Itu sih mungkin. Ya, kita harapkan dengan adanya penyelenggaraan Citra Pariwara ini semakin menstimulus mereka-mereka para pegiat industri kreatif dan juga periklanan untuk terus dan tetap berkarya. Sekali lagi, terima kasih Mas Reza Fitriano, Chairman Citra Pariwara 2020, dan juga Pak Elwin Mo, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia DKI Jaya telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi rekan saya Tantri Murdopo masih akan hadir dengan perbincangan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Wow.